Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian inti kita masih terkait dengan pembahasan yang kita sampaikan pada beberapa ahad kemarin, yang dimana kita masih membahas seputar tentang fase kehidupan manusia, yang dimana kita sebagai manusia mengalami berbagai kehidupan, fase-fase yang kita lalui, dan ini kita sudah melalui fase yang keberapa? Ketiga. Jadi menunjukkan ini adalah fase apa? Pertengahan atau fase tawasud, ya. Fase tawasud atau fase pertengahan ini hari ini kita rasakan. Setelah fase yang pertama di alam ruh, fase yang kedua di alam kandungan yang sudah kita jelaskan kemarin, dan sekarang kita masuk fase di alam dunia. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diciptakan oleh Allah taala kemudian dihidupkan di dunia ini, tujuannya apa? Satu, Allah akan memberikan ujian kepada manusia. Dua, tujuannya adalah yang paling terpenting supaya manusia apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang pertama, ketika manusia dihidupkan, dimunculkan di dunia ini, tujuannya yang pertama adalah supaya nanti diuji, diberikan berbagai ujian-ujian. Apakah bisa dilalui dengan baik atau tidak yang Allah berikan ujian tersebut. Makanya disitulah Allah Ta'ala menurunkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, surat yang ke-67, ayat yang ke-2, yang dimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Mulk, ya, kalau kita pahami ayat tersebut, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang dimana di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan kehidupan, al-haya wal maut, dan kematian, artinya pada dasarnya setiap ciptaan Allah itu ketika akan mengalami hidup, dia akan mengalami mati. Itu yang dinamakan makhluk yang diciptakan. Setiap apapun yang Allah ciptakan akan melalui proses kehidupan dan kematian. Jadi pada dasarnya tidak ada ciptaan Allah yang abadi. Tidak ada ciptaan Allah itu yang langgeng selama-lamanya. Semuanya akan sirna, semuanya akan hancur, semuanya akan musnah, semuanya akan mati. Jelas? Maka dari sinilah kalau kita pahami ayat tersebut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, itu maksudnya apa? Allah telah menjadikan adanya kehidupan dan juga adanya kematian. Itu proses, ya. Nah, ketika manusia ataupun makhluk yang lainnya, terutama jin, yang kita sampaikan ini dua makhluk yang berakal, yang punya akal, yang terbebani dengan perintah atau syariat. Maka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya manusia atau jin diciptakan oleh Allah di dunia ini, dihidupkan di dunia ini, fase yang ketiga, fase dunia ini. Tujuannya yang pertama adalah tujuannya Allah akan menguji siapa di antara kalian atau manusia tersebut atau jin tersebut yang paling baik amalannya. Yang paling baik apa? Usahanya. Yang paling baik apa? Pekerjaannya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fudail bin Iyad rahimallahu taala, seorang tabi'in. Juga kalangan ulama dia. Ini kalangan tabi'in ya. Fudail bin Iyad, mantan garong, mantan penjamret, mantan rampok.
Ya, pokoknya mantan-mantan yang dia itu dulu orang yang hidup dalam dunia kegelapan, kemudian bertobat, belajar agama, sampai kemudian menjadi seorang tokoh atau ulama besar di kalangan tabi'in. Bayangkan. Jadi sebagian para ulama dulu memang mereka itu hidupnya bukan dari kehidupan yang baik-baik. Sebagian juga mereka ada kehidupan yang kelam, kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Ya, itu. Salah satunya siapa? Fudail bin Iyad. Luar biasa kalau Allah memberikan hidayah sampai kemudian menjadi ulama besar. Fudail bin Iyad ketika menjelaskan ayat tersebut, ayyukum ahsanu amala, akan menguji di antara kalian siapa yang paling terbaik amal yang kalian kerjakan di dunia. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, maksud ahsanu amala, amal yang paling baik adalah yaitu yang ikhlas dan baik. Ya. Jadi amalan yang ikhlas dan baik itu. Kemudian ditanya, ya Fudail, maksud amalannya ikhlas dan baik itu bagaimana? Kemudian Fudail mengatakan, amalannya ikhlas dan yang baik itu amalan ketika diterima oleh Allah syaratnya dua. Satu, ketika orang melaksanakan amalan itu harus murni mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari perhatian Allah, dan dibarengi dengan apa? Mengikuti sunnah-sunnah atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan amal yang terbaik. Jadi ikhlas, mencari ridha Allah, wajah Allah, perhatian Allah, dan yang kedua adalah ketika amalan tersebut betul-betul sesuai dengan aturan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, ketika orang melaksanakan amal dia itu ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Jelas Bapak Ibu? Jadi ada orang melakukan amal ibadah itu ikhlas dia. Ya, saya tujuannya ibadah ini. Salat saya, puasa saya, sedekah saya, haji saya, umroh saya, ngaji saya, baca Quran saya lakukan karena semata-mata mencari ridha Allah. Tapi amal yang dikerjakan tidak sesuai dengan aturan-aturan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la yuqbal, tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika beramal hanya modal ikhlas. Meskipun itu perintah Allah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laudin hunafa. Allah memerintahkan manusia ketika beribadah itu harus apa? Bersih. Tidak tercampuri dengan noda-noda syirik. Murni, tulus, ikhlas, hanya mencari ridha Allah taala. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika amal itu dikerjakan, meskipun amal tersebut mengikuti syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diamalkan itu sesuai dengan sunnah, aturan-aturan Nabi. Tapi kalau amalan itu tidak ikhlas, tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, la yuqbal, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka dua syarat ini kata Fudail bin Iyad harus ada dalam diri seseorang. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan, ketika orang melaksanakan amal ibadah ikhlas tidak ittiba, padahal Nabi mengatakan dalam hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal kemudian amal tersebut tidak sesuai dengan aturan syariatku yang aku bawa, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu azan kita pending sebentar dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad tadi, bahwa terkait dengan kandungan ayat Allah taala,
amal yang paling terbaik adalah mereka yang bisa menjaga dua perkara. Pertama adalah ikhlas, hanya mencari ridha Allah, mencari wajah Allah. Dan yang kedua, sesuai dengan syariat atau sunnah-sunnah yang dicontohkan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang beramal ketika dia itu hanya mengikuti Nabi saja, syariat atau sunnah-sunnahnya, tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Karena Allah memerintahkan apa? Fa'budillaha, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dengan khalisan, dengan khalis, dengan bersih, dengan tanpa ada apa? Campuran-campuran di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah karena riya, sum'ah, pengen pujian, sanjungan, penghormatan, atau ibadah karena tujuannya adalah kepentingan dunia, maka ini tidak akan diterima meskipun amalannya benar sesuai dengan sunnah-sunnah atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, ketika orang melaksanakan ibadah, meskipun dia ikhlas, betul-betul ikhlas karena mencari ridha Allah, tapi tidak memiliki sumber yang jelas, tidak memiliki hujah, petunjuk dalil, bahkan menyelisih sunnah Nabi, maka ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sendiri memerintahkan setiap orang ketika dia ini mengaku cinta kepada Allah, ingin diterima amal ibadahnya oleh Allah, ingin diperhatikan oleh Allah, diangkat amalannya ke langit, maka setiap dia melakukan amal-amal kebajikan itu harus mengikuti Nabi. Dengan cara apa? Mencintai Nabi, dengan cara mencintai syariat sunnah-sunnahnya, dan mengamalkan setiap syariat atau sunnah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi di situ Allah memerintahkan kalau orang ingin benar-benar dicintai oleh Allah, maka hendaknya mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda mencintai Nabi itu dengan apa? Mengamalkan syariat yang dibawanya berupa Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Itu para jamaah Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mengamalkan dua hal ini, ikhlas, dijaga urusan hati, dan juga ittiba'ur rasul, mengikuti syariat atau sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dasarnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 112. Allah Ta'ala mengatakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua 112 ini Allah mengatakan, tidak, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menganggap mereka masuk surga sendiri, selain mereka tidak akan masuk surga, itu tidak akan pernah terjadi. Artinya itu kebohongan, ucapan-ucapan yang mereka lontarkan yang tidak mengandung fakta, bukti yang nyata, dan itu adalah kebohongan semuanya, ya. Maka dijawab, dibantah oleh Allah. Maka siapapun orang yang hidup, dia menyerahkan dirinya kepada Allah semata. Artinya ketika melakukan segala amal-amal yang dilakukan itu didasarkan karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan kebaikan. Wa muhsin. Muhsin itu adalah dia mengikuti syariat atau sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, alias ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT, dan tidak ada rasa takut atau rasa bersedih hati dalam diri mereka. Artinya mereka dijanjikan untuk masuk surganya Allah Ta'ala.
Dan orang ketika dia beramal, apabila didasarkan karena ikhlas mencari ridha Allah dan mengikuti syariat atau sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah syarat untuk bertemu Allah nanti di surga. Syarat untuk berjumpa dengan Allah nanti di surga. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-110. Allah Ta'ala menjelaskan di akhir ayat, ya, di akhir ayat ini ataupun di akhir daripada surat Al-Kahfi ini ditutup dengan kalimatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, perhatikan, ingin berjumpa dengan Allah. Jadi maknanya siapapun orang yang ingin diperkenankan untuk bisa bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah secara langsung nanti di surga, maka syaratnya kata Allah, Pak, falyamal 'amalan sholiha. Hendaknya dia senantiasa melakukan amal solih atau amal kebajikan. Maka amal solih, amal kebajikan ini dasarnya apa? Yaitu mengikuti syariat atau sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menyelisihi, tidak boleh mengada-ngada atau membuat amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat atau sunnah Nabi alias bid'ah, ataupun amalan tersebut bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Dan kata Allah, jangan sekali-kali ketika dia beramal itu dicampuri dengan apa? Menyekutukan Allah alias syirik. Jelas Bapak Ibu? Yang dimulakan oleh Allah SWT. Maka dua syarat inilah kata Allah, maka orang akan bisa bertemu dengan Allah, melihat wajahnya Allah di surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Sebenarnya hidup itu mudah. Kalau apa? Kalau kita ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan mengikuti hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi. Mudah sekali insya Allah. Nggak ada yang sulit. Itu poin yang pertama. Ketika manusia itu mengalami kehidupan di dunia ini atau dinamakan alam kehidupan atau fase yang ketiga, fase pertengahan, diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala siapa amal yang paling terbaik. Itu. Kemudian dasar Al-Qur'an yang kedua, bahwa ketika manusia nanti hidup di dunia ini, maka akan diberi ujian dengan berbagai ujian apapun. Baik itu ujian fisik yang tampak, yang itu mengenakan atau tidak. Contohnya, Allah nanti akan memberikan ujian ketika sudah hidup di dunia ini, diberi apa? Sakit, diberi sehat, diberi kaya, diberi miskin, diberi kegembiraan, diberi keresahan, kegalauan, diberi ketenangan, diberi ketakutan, diberi kekalahan, diberi kemenangan. Itu ujian. Mana dasarnya? Kalau kita buka di dalam surat apa? Al-Ankabut ayat yang ke-3. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-3. Surat yang ke-29. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falya'lamanal ladzina shadaku falya'lamanal kadzibin. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah akan memberikan fitnah. Apa fitnah? Fatanna, ujian. Akan kami uji mereka. Ketika mereka hidup di dunia akan kami uji mereka. Ada mereka yang nanti mereka dusta iman mereka, ketika diberikan ujian oleh Allah gak kuat. Contohnya siapa? Orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik dikasih ujian mereka berdusta iman mereka. Sehingga mereka lebih memilih jalan-jalan syaitan, jalan-jalan kekufuran, atau jalannya orang-orang kafir. Itu orang-orang munafik. Sehingga mereka kadang-kadang demi untuk meraih dunia menjual akhiratnya, menjual agamanya, menjual imannya. Itu orang-orang munafik. Ya, jadi kalau kita rasakan di akhir zaman ini banyaknya orang-orang munafik yang bergentayangan. Kenapa? Karena dengan tuntutan ekonomi atau yang lainnya untuk meraih
apa yang mereka inginkan berupa jabatan, kekuasaan, dunia, harta, wanita, tahta yang lainnya, mereka rela mati-matian untuk menjual, menggadaikan agamanya atau iman mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu dinamakan iman yang dusta atau kadzib, apa? Kadzib. Allah tahu, diuji. Oh, ternyata nggak sanggup ini. Ini orang-orang yang nggak sanggup ini dengan kondisi kehidupan dunia, mereka memilih apa? Jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan, jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir, yang mereka berani menentang aturan Allah, hukum Allah, dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu orang-orang munafik. Ada juga orang-orang yang jujur imannya, ya, diuji. Mereka kuat menghadapi ujian. Ketika Allah memberikan ujian apapun, mereka tidak tergoda dengan harta, tahta, jabatan, wanita yang lain. Mereka betul-betul menjaga iman mereka. Mereka teguh dengan keimanan mereka, berpegang teguh kepada agama Allah. Tetap mereka istiqomah mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya, dan mereka menjaga niatnya dengan benar. Orang yang seperti ini, kata Allah apa? Orang-orang yang sodik, jujur keimanannya. Sukses. Ketika menghadapi ujian ini dia sukses. Kenapa? Karena bisa mempertahankan imannya, tidak akan pernah menggadaikan imannya hanya secuil dunia. Hanya secuil dunia. Dia tidak akan pernah menggadaikan akhiratnya dengan dunianya. Dia tidak akan menjual hidayah dengan kesesatan. Jelas para jamaah Bapak Ibu, orang seperti ini adalah orang yang sodik, jujur keimanannya. Ini ujian. Makanya kita di dunia ini selalu akan diuji sampai kapan. Mungkin hari ini kita semangat ibadah, kita bisa istiqomah, kita bisa menjaga semua perintah-perintah Allah. Wallah bisawab, satu saat nanti yang akan datang, Allah akan memberikan ujian-ujian yang lain. Kira-kira kita mampu nggak melalui ujian tersebut? Bisa nggak kita bertahan? Ya, mempertahankan iman kita, tauhid kita, Islam kita, syariat kita, perintah-perintah Allah, kita jaga nggak? Atau sebaliknya bahkan kita tinggalkan perintah Allah, kita tinggalkan sholatnya, kita tinggalkan puasa, kita tinggalkan, apalagi belajar agama. Ya, kenapa? Karena demi untuk meraih apa? Dunia, harta, wanita atau yang lainnya. Naudzubillah min dzalik para jamaah. Baik. Itu poin yang pertama ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Ya, diberi ujian kita kaya, ini ujian. Hari ini mungkin kita sukses usaha kita. Suatu saat kita akan diuji oleh Allah, kita bangkrut, nggak punya apa-apa mungkin ya. Ludes harta kita. Siap nggak kita dengan ujian tersebut? Ya. Atau hari ini kita dikasih sehat, suatu saat kita akan dikasih sakit berkepanjangan. Kira-kira kita mampu nggak melalui ujian di saat kita diberi sakit oleh Allah? Kita hari ini tenang, hati kita gembira, ya, sumringah. Suatu saat Allah akan memberikan ujian dalam hati kita. Apa? Ada kegelisahan, ketakutan, keresahan, ya, panik dan yang lainnya. Ini ujian. Jadi para jamaah Bapak Ibu, apapun yang Allah berikan di dunia ini adalah sebagai fitnah. Apa fitnah? Makanya Allah turunkan di dalam surat apa? Al-Anbiya surat yang 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan adanya kematian. Yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Akan aku berikan ujian kepada kalian. Baik berupa ujian yang itu disenangi oleh nafsu, disenangi oleh nafsu, atau yang tidak disenangi oleh nafsu. Apa yang disenangi nafsu? Kecerdasan, kepandaian, kesuksesan, kesehatan, kekayaan, kemenangan dan yang lainnya. Ini kan sesuatu yang disenangi nafsu, Pak Bu, nggih? Jelas nggih? Nah, ini. Jadi kalau kita mendapatkan harta, dapat keuntungan yang besar, senang nggak? Senang. Kita sehat, senang. Kita tenang, senang. Kita menang, kita senang. Jadi apapun yang itu membuat hawa nafsu kita senang. Ya, itu cocok. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang dimana ujian tidak disenangi oleh nafsu.
Sakit. Wah, nggak sakit terus nggak sembuh-sembuh. Ya. Kemarin sembuh, sakit lagi. Sembuh, sakit lagi. Lah ini sesuatu yang nggak menyenangi hati. Kadang-kadang bangkrut, usaha bangkrut, nggak pernah untung. Bahkan ekonomi semakin seret, cari pekerjaan susah. Nah, ini kan membuat hati tidak senang. Ya. Nah, bisa juga karena dikasih kebodohan, cara berpikir, nggak bisa mengerjakan sesuatu, gagal terus, ya. Nah, itu. Nah, itu membuat hati tidak senang. Ya, dan macam-macam para jamaah Bapak Ibu. Baik. Jadi, poin yang pertama, ketika manusia atau al-insan ini sudah hidup di dunia ini, maka yang harus dihadapi pertama adalah apa? Yaitu siap untuk menerima ujian. Mau nggak mau akan diuji oleh Allah SWT. Sampai seberapa nanti keimanannya, lulus atau tidak, sukses atau tidak, ini tergantung masing-masing manusianya. Yang kedua, poin yang kedua, ketika manusia sudah hidup di dunia ini, fase ketiga, pertengahan, itu Allah perintahkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh ibadah? Ya karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menanggung hidup kita. Allah yang mengatur hidup kita, yang memberikan semua fasilitas yang kita inginkan Allah. Rezeki, sehat, ya, semuanya adalah Allah yang memberikan. Nah, kenapa kita nggak mau ibadah? Lah ini yang jadi pertanyaan. Makanya kan Allah turunkan di dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya adalah untuk apa? Liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya yang mahdoh saja yang wajib, ya. Semua aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah. Mulai kita tidur sampai bangun tidur itu bisa nilai ibadah, betul nggak? Kalau kita niatkan untuk Allah. Dan yang kedua, kita selalu membaca zikir dan doa, itu akan bisa bernilai ibadah. Jadi bukan hanya sholat, puasa, tidak. Semua aktivitas kita, kerja kita, hubungan suami istri, kemudian makan, minum, apa saja yang kita kerjakan, tidur kita, itu bisa bernilai pahala ibadah di sisi Allah kalau niatnya karena Allah. Yang kedua, selalu diawali dengan apa? Mengingat Allah, basmalah, zikir dan doa. Ini bisa bernilai ibadah. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, makanya kita diperintahkan ibadah kepada Allah hidup di dunia ini. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kesempurnaan kepada kita dalam hal penciptaan. Betul? Makanya Allah turunkan. Di mana? Satu, di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 78. Di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 78 Allah Ta'ala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa jalalakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Apa kata Allah? Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Saya tanya penjenengan Bapak Ibu, kita ini bisa hadir di bumi ini melalui mana? Awalnya melalui dari mana? Perut, rahim. Makanya sudah kita bahas kemarin, ya. Nah, itu alam yang kedua. Lah, ketika Allah mengeluarkan dari rahim ibumu, perut ibumu, butun itu batnun, jamannya dari batnun, perut, dikeluarkan dari perut. Mim butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak mengerti apapun tentang kehidupan dunia. Bapak Ibu, adakah bayi ketika dia langsung ceprot, cenger, keluar dari perut ibunya, tiba-tiba langsung bisa melihat, wah, itu kok ada jam di situ. Wah, itu kok ada cecak. Lah itu kok ada lampu. Apa seperti itu, Pak Bu? Jelas, setiap bayi yang lahir itu apa? Dia pasti akan menangis dulu. Yang keluar dari tubuhnya itu adalah tangisan. Keluar dari mulutnya adalah tangisan. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dia akan siap menerima ujian yang akan dia lalui.
Makanya beratnya di situ. Makanya dengan tangisan tadi. Artinya seandainya dia memilih, dia tidak akan memilih untuk hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Para ulama menjelaskan itu. Makanya nangis, cengar itu nangis. Nggak ada keluar dari perut ibunya langsung tersenyum guyu, ada Pak Bu. Lari semuanya. Lari Pak Bu. Ini jangan-jangan anaknya jin ini. Nah, apa? Nangis. Itu fitrah. Karena dia akan merasakan ujian yang berat yang dia lalui. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, ketika keluar dari perut ibu kita, kemudian Allah memberikan apa? Sarana, alat yang lengkap. Ada penglihatan, ada telinga, dan hati. 3 alat ini yang nanti cikal bakalnya untuk menerima ujian, sekaligus untuk menerima hidayah Allah. Mau nggak? Mau nggak menerima hidayah Allah? Petunjuk Allah, bimbingan Allah, sarannya Allah, perintah Allah. Kalau mau, selamat dia. Menjadi orang-orang yang beruntung hidupnya. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah itu. Kalau tidak mau, dia tidak mau menerima kebenaran, mencari kebenaran, ataupun mengamalkan perintah Allah, maka dia menjadi manusia yang paling hina, bahkan lebih hina daripada apa? Binatang. Turun surat Al-A'raf 179. Jelas Bapak Ibu ya? Pernah kita bahas ya? Tidak usah kita jelaskan ayat ini. Nanti bisa dibuka sendiri. Surat Al-A'raf 179. Kal an'am balhum adol ulaikumul ghafilun. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itulah mereka yang lalai dari perintah Allah. Kenapa? Karena tidak menggunakan 3 alat panca indera yang dibekali oleh Allah, yang memang tujuannya untuk menerima hidayah Allah. Itu tidak berfungsi. Mati semuanya. Telinganya mati, penglihatannya mati, hatinya mati, sudah nggak berfungsi. Ya sudah, kata Allah itu seperti apa? Mayit hidup, zombie gentayangan. Jelas Bapak Ibu ya? Ya zombie itu ya, itu dia nggak bisa apa-apa itu, tapi bisa jalan. Nah, nggak berfungsi, nggak berkualitas. Nah, itu kalau digunakan, maka ini tandanya adalah orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, kenapa manusia ketika hidup di dunia ini ya kok bermacam-macam agamanya? Ada yang bisa jawab? Ya. Kenapa ketika manusia mengalami fase kehidupan di dunia ini yang seharusnya poin-poin yang kami jelaskan tadi bisa dilalui dengan baik, bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, bisa menggunakan 3 alat panca indera tadi, dia bisa melalui ujian-ujian tadi, tapi ternyata tidak semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Bahkan kebanyakan manusia yang hidup di dunia ini, dia itu menjadi orang yang bukan tunduk kepada Allah alias Muslim atau Islam. Sehingga mereka memilih agama yang bukan dari Allah. Jelas Bapak Ibu nggih? Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, atau agama-agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya? Kita buka dalam hadis Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw nasiranihi aw yumajjisanihi. Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap bayi ceprot ketika dia mulai hidup di dunia ini, ya, kata Nabi itu, dia dalam kondisi apa Pak Bu? Fitrah. Apa fitrah? Bersih, suci, tidak membawa dosa. Pada dasarnya dia masih mengikuti syariat ajaran Allah, mengikuti fitrahnya Allah, mentauhidkan Allah. Ya, jelas Bapak Ibu? Bayi itu namanya fitrah. Ketika dia mulai hadir di dunia ini. Lah, tapi ternyata apa? Ketika sudah balik, sudah besar, si bayi ini ketika menjadi manusia, menjadi orang dewasa, kok dia tidak mengikuti fitrahnya Allah, ibadah kepada Allah, taat tunduk kepada Allah, mengikuti syariatnya, kok malah melenceng, menentang, bahkan memiliki agama yang selain agama Islam. Kenapa? Ini penyebabnya apa? Ya karena penyebabnya orang tuanya. Orang tuanya Bapak Ibu.
Makanya katakan fa'abawahu, kedua orang tuanya yang gembleng didik menjadikan anak-anak mereka itu menjadi apa? Agama Yahudi, agama Nasrani maupun agama Majusi. Sehingga mereka tidak menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Mereka kadang-kadang menyembah apa? Ada yang menyembah dewa, menyembah pohon, menyembah jin, menyembah setan, menyembah benda-benda yang dikeramatkan, atau menyembah manusia atau yang lainnya. Siapa yang menyebabkan bayi yang fitrah awalnya suci ini menjadi manusia yang kufur kepada Allah seperti Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga gembong-gembongnya orang-orang kafir yang lain. Kenapa? Karena didikan dari orang tuanya. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, jadi kalau kita punya anak, ya ini tanggung jawab kita sebagai orang tua ketika dikasih anak bayi yang dilahirkan dari istri kita ataupun dari ibunya, maka bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita? Apakah kita jadikan Islam, Muslim, atau Yahudi, Nasrani, atau agama yang lain? Itu tergantung orang tua. Ya, jelas Bapak Ibu? Nah, jadi dari sinilah kenyataan yang terjadi bahwa ketika manusia sudah hidup di dunia itu tidak sama agamanya. Kenapa? Disebabkan karena pengaruh didikan orang tuanya. Nah, itu para jamaah Bapak Ibu. Baik. Untuk mengakhiri waktu, sebelum saya tutup, maka Allah Ta'ala menyampaikan kenapa di dunia ini menjadi yang dinamakan insan atau manusia. Karena di alam roh itu kita sudah disebutkan oleh Allah bahwa Allah menciptakan manusia, yang dinamakan manusia itu sudah sejak ada di alam kandungan, bergabungnya antara roh dengan jasad. Itu namanya insan. Makanya Allah turunkan di dalam surat apa? Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad khalaqnal insana fi apa? Di situ. Kalau kita buka Al-Qur'annya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Sungguh kami ciptakan insan manusia itu dari saripati atau tanah. Jadi kata-kata insan di situ apa? Manusia yang dimana terbuat dari apa? Tanah. Jadi jasad kita, badan kita ini terbuat dari tanah. Dikasih roh sama Allah, jadilah manusia. Ketika Allah sudah menjadikan manusia, maka dibentuk insan tadi menjadi apa? Sempurna. Bapak Ibu nggih, ada 2 mata, 2 telinga, hidung bolong 2, mulut 1, tangan 2, kaki 2. Ada rambut dan yang lainnya. Lengkap. Maka turun di dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu insan lagi Bapak Ibu nggih. Dalam keadaan yang paling baik ciptaannya atau sempurna. Jelas Bapak Ibu? Itulah kebesaran Allah ya. Ketika Allah menciptakan manusia kita ini, maka dengan begitu sempurnanya. Ada yang indah, ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pesek, ada yang bangir, ada yang keribu, ada yang keriting, ada yang lurus, dan macam-macam, pendek, tinggi, dan yang lainnya. Ya, itu bermacam-macam bentuk. Tapi pada dasarnya sempurna. Kenapa? Kata-kata sempurna itu kalau memiliki hati, penglihatan, dan pendengaran, dan juga mulut. Nah, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa memahami. Gitu, ya. Jadi para jamaah Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Bagaimana kehidupan fase manusia ini menjadi mereka kufur, dan ancaman-ancaman bagi mereka yang kufur, dan juga mereka yang beriman dan taat, dan balasan-balasan mereka yang taat semasa di dunianya ini. Mereka diberi ujian, diberi pilihan hidup,
mau kafir, mau beriman, itu adalah pilihan. Insya Allah akan kita jelaskan yang akan datang apa yang menjadi tema kita, fase kehidupan manusia yang ketiga di alam dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah yang besar dan tambahan ilmu dan juga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang betul-betul taat kepada Allah, dan semoga kita diwafatkan juga dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna